Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurrahim ingin sedikit menjelaskan kenapa kita itu harus berkelompok tani ya. Mindset pertama itu yang perlu kita buat kesepahaman itu adalah saya petani, Anda petani sawit, saya juga petani sawit. Itu yang terpenting. Terus kenapa saya ajak berkelompok, Bapak Ibu? Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, kelompok tani itu akan menguntungkan para petani, akan menguntungkan kita. Percaya saya. Jadi kalau kita berkelompok tani, hasil panen kita, terus kemudian kelapa sawit kita, itu bisa kita buat strategi agar harga itu bisa tinggi, ya, bisa stabil, ya, baik itu dalam kondisi eh, apa namanya ketersediaan dan ketersediaan atau bahasa ekonomi itu supply and demand itu dalam posisi yang fluktuatif atau tidak stabil, tapi harga kelapa sawit akan tetap dalam posisi tinggi. Itu kalau kita berkelompok, artinya kita membuat kelompok tani masing-masing. Loh, kenapa bisa seperti itu? Bisa. Kelompok tani ini akan membuat petani itu punya wewenang atau punya kekuasaan terhadap buahnya sendiri, punya nilai jual. Jadi buah kelapa sawit kita itu punya nilai jual, punya nilai tawar yang tetap tinggi. Kenapa bisa begitu? Petani itu bisa berhubungan langsung dengan pabrik, ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada aktivitas-aktivitas perdagangan, aktivitas-aktivitas administrasi yang tidak penting. Jadi begitu dari kebun itu langsung ke pabrik, dari kebun dipanen langsung ke pabrik, langsung diolah. Itulah. Jadi pabrik itu Bapak Ibu hanya membutuhkan rendemen hasil hasil olahan kelapa sawit itu dalam posisi yang baik, dalam posisi standar mereka. Syaratnya cuma apa? Ya syaratnya cuma buah itu dipanen dalam kondisi matang. Nah, saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ini buah ya. Ini buah kita. Buah segar. Buah segar. Nah, di sini langsung kita bawa ke pabrik. Dengan tujuan pabrik bisa mengolah buah segar secara langsung. Ini kalau kita berkelompok. Jadi alurnya itu hanya sedikit, tidak memerlukan alur yang banyak. Nah, selama ini Bapak Ibu, kita berada di buah. Kemudian di sini ada pihak kedua ada tengkulak. Dan di sini baru ke pabrik. Nah, di sini di posisi tengah ini atau di tengkulak, di sini ada aktivitas-aktivitas yang banyak. Di sini ada timbang, bongkar muat lagi, bongkar muat, dan lain-lain. Nah, disinilah terjadi biaya. Nah, di sini ada biaya lagi. Biaya ini nyaris tidak perlu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa dari kebun itu langsung berhubungan dengan pabrik. Nah, disitulah kenapa harga bisa tinggi. Jadi Bapak Ibu, kita berkelompok, kita harus bersepakat, kita harus berkelompok. Kita membuat kelompok tani sendiri yang kita buat sendiri. Kemudian kita punya akses terhadap pabrik-pabrik yang ada di sekitar kita. Itu punya akses yang kuat. Jadi buah matang kita itu punya nilai jual yang tetap tinggi. Nah, di situ Bapak Ibu, pentingnya kita berkelompok. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi cara berkelompok ini sederhana. Kita harus panen buah matang, terus kemudian kita harus menimbang sendiri pakai timbangan dacin atau timbangan Bapak Ibu sendiri, dimuat ke transportasi, ke kendaraan, lalu kemudian langsung ke pabrik. Nah, selisih dari penimbangan dacin kita di lapangan, selisih dari timbangan dacin kita itu nanti di pabrik ada 1 kali penimbangan sebelum masuk ke pabrik. Nah, terus kemudian
selisihnya itu akan kita kembalikan lagi ke petani, kembali ke Bapak Ibu, kembali ke kita semua. Jadi kita menuju petani kelapa sawit dengan kesejahteraan maksimal, petani kelapa sawit yang semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin dengan berbagai masalah-masalah yang terjadi itu kita akan semakin berpikir semakin cerdas. Di petani secara global, secara mandiri itu akan lebih sejahtera. Terima kasih. Salam kelapa sawit Indonesia.